Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta menjadi tempat isolasi terpusat pasien positif COVID-19. Untuk kesembuhan pasien, selain memberikan obat-obatan dan pendampingan psikologis, kebutuhan gizi para pasien pun perlu diperhatikan. Perlu proses panjang untuk memastikan kualitas makanan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta memenuhi gizi para pasien. Bukan hanya obat-obatan, kesembuhan dari pasien COVID-19 perlu didukung dengan gizi yang tinggi. Nah, sekarang saya mau mengajak pemirsa untuk melihat proses pengolahan yang panjang dan juga perjalanan yang panjang dari bahan makanan hingga produksi sampai makanan ini siap disajikan kepada para pasien COVID-19. Makanan dengan gizi yang mencukupi dapat mendukung kesembuhan pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Bukan hanya menu makanan yang diperhatikan, bahan makanan hingga proses pengolahan juga menjadi fokus untuk menjaga kualitas gizi. Sebelum diolah, bahan makanan disimpan di gudang kering dan gudang basah. Gudang kering dengan luas sebesar 1.500 meter persegi dapat menampung 35.000 porsi setiap harinya. Di sini disimpan tepung, gula beras, minyak, susu, mie, serta tempat penyortiran beras. Selain gudang kering, bahan-bahan makanan seperti sayuran dan daging disimpan di gudang basah. Daging ikan, sapi, dan ayam diletakkan di dalam ruangan dengan suhu minus 17 derajat. Setelah daging dan sayuran dipotong dan diolah, akan dikirim ke RSDC. Sesampainya di RSDC, sebagian makanan akan disimpan di hotbox dengan suhu 63 derajat hingga 70 derajat untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Sebagian makanan yang akan di-packing akan melalui pemeriksaan makanan, yakni cek mutu, cek keamanan pangan dari formalin, nitrit, sianida, dan arsen. Pengecekan suhu sebagai indikasi awal mutu makanan. Kondisi pasien yang berbeda-beda tentunya juga menentukan makanan yang harus dikonsumsi. Ini yang menjadi peran ahli gizi untuk menentukan makanan yang disantap oleh pasien COVID-19. Ini ahli gizi terjun langsung ke pasien, berinteraksi langsung dengan pasien, melakukan screening gizi, asesmen gizi, melakukan penilaian kebutuhan gizinya berapa dan menentukan bagaimana diet yang tepat untuk pasien itu. Kemudian, ahli gizi yang terlibat di dalam penyelenggaraan makanan, ahli gizi melakukan beberapa aktivitas, baik itu pembimbingan, penilaian, pengawasan, maupun terjun langsung mulai dari sejak proses penerimaan bahan baku, proses persiapan, proses penyimpanan, kemudian proses pengolahan atau produksi, hingga pada proses packing dan juga pada proses distribusi. Agar tidak bosan, setiap bulannya ada rotasi menu, di mana menu yang telah dibuat berbeda-beda selama 2-3 bulan satu kali. Udah cukup memuaskan sih, maksudnya dengan variasi makanan dan yang di request udah sesuai sih. Sayurnya oke, nggak macam-macam lah. Di RSDC ini pun ada sejumlah relawan yang ikut berkontribusi. Tak sedikit bahkan relawan yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami pakai ABD level 3, jadi benar-benar lengkap. Masker double, harus pakai Google, harus atau face shield, kayak gitu. Nah, setelah dari sana pun kita ada namanya dekon atau dekontaminasi, jadi memang disemprot kayak gitu. Dan APD-nya nanti kan langsung dibuang. Nah, setelah itu pun langsung harus mandi, kayak gitu. Kami pun yang kan pakai kuning, artinya kami juga ke red zone juga, di yellow zone juga. Nah, kami pun nggak boleh keluar dari area Wisma, seperti itu. Jadi tetap nggak kontak sama yang dari luar pun dan yang di dalam pun. Setiap bulan kami ada swab massal. Ahli gizi memiliki peran penting bagi kesembuhan para pasien. Ahli gizi juga memiliki peran untuk memastikan pasien COVID-19 dengan penyakit penyerta tidak mengkonsumsi makanan yang salah. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Didit Oktavian, iNews melaporkan.